mulia. Yang kedua juga hadir kuasa hukum Andronikus Dianza yang mulia. Terima kasih. Andronikus ini belum advokat ya? Belum yang mulia. Apa statusnya ini? Staf di kantor yang mulia. Staf di kantor. Siap. Tapi penerima kuasa juga? Iya, penerima kuasa. Makasih. Balik lagi ke podcastnya Konstitusionalis TV. Kali ini kita mengundang Bang Andro sebagai narasumber kali ini. Gimana Bang kabarnya? Baik, sehat. Mantap. Dia ini pernah menjadi kuasa pemohon ya Bang? Iya, kuasa hukum pemohon. Kuasa pemohon dengan tanpa latar belakang pendidikan Hukum. Iya. pendidikan terakhir apa Bang? SMA. SMA. Kaitan dengan konten sebelumnya yang ada di konten short. Gimana sih Bang pengalamannya sebagai kuasa pemohon di MK? Sebelumnya perkenalkan dirinya dulu Bang. Iya, siap. Nama ini saya apa gua nih ngomongnya? Lu gue boleh saya Bebas ya. bebas lah ya. Iya, Santai aja. Nama gua Andronikus Dianja. Dipanggil Andro. Ya, tadi berkaitan dengan ditanya pengalaman ya. Pengalaman sih sebenarnya baru pertama kali juga, baru benar-benar masuk lah ke dalam kuasa gitu kan, terjun ke kuasa pemohon. Kalau kuasa hukum itu khusus untuk yang advokatnya. Kalau yang Oh sebutannya beda ya Bang? beda. Kalau kuasa kuasa hukum khusus yang advokatnya gitu. Nah, dan memang di MK ini kan bagusnya nggak harus advokat yang bisa beracara di MK Ya, kan. menurut Pak siapa? Profesor Toyo Profesor gitu kan Toyo. mengatakan memang nggak harus advokat yang bisa beracara di MK gitu, asalkan dia tahu paham gitu kan hukum acara yang ada di MK-nya. Perkara apa Bang yang lu tanganin waktu menjadi kuasa pemohon nih Iya. saat di MK? Pertama kali masuk kuasa pemohon di MK itu perkara tentang larangan kampanye bagi presiden, menteri itu kan yang dilarang cawe-cawe gitu. Oh, oke. Itu masuk di MK perkara nomor 82. Cuman kita tarik lagi gitu kan. Kita cabut permohonannya gitu. Mau dicabut ya Bang? Cabut. Nah, yang kedua itu yang lagi berjalan sekarang itu tentang ASN, itu perkara nomor 119. Dan yang baru kita sidang kemarin itu perkara 122, itu tentang masa cuti kampanye gitu. Nah dalam menjalankan perkara tadi Bang yang lu jalanin ada 2 ya Bang tadi? 3. Oh 3 sorry. Iya 2, karena 2 atau 3 satu kan dicabut kan. Oke. Iya. 3 ya? Iya. 2 dong. Enggak terus. Ada nggak sih Bang dari perkara lu itu yang paling menarik menurut lu pengalamannya? Baru kemarin sidang itu sih tentang masa cuti kampanye itu gitu kan. Itu berdekatan, gue ngerasa deket banget jarak gue ngomong sama hakim tuh kayak seneng aja. Ada gitu. chemistry yang lu bangun nggak Bang sama hakim? Belum sih, karena kan gue nggak ngomong. Oh lu belum ngomong? gue mah nggak ada ngomong, cuman ngebapa bagian membaca aja gitu. Nggak ada perbincangan yang serius dengan hakim? Mungkin lewat WA doang sih, kalau itu nggak ada. Ngomongin apa tuh? Ya sebenarnya sih pada mulanya gue juga nggak tahu gitu kan, tiba-tiba masuk ke kuasa hukum gitu kan. Cuman sambil belajar juga gitu. Padahal pada dasarnya kan gue nggak ada basic tentang hukum juga gitu kan, nggak tahu apa itu hukum, paling sering juga dihukum gitu kan. Nah kalau tentang hukum mungkin menarik juga sih kalau untuk dipelajarin gitu ya. Cuman kalau sejauh ini cukup banyak juga pembelajaran yang bisa gua ambil gitu, walau awal-awal pusing gitu kan. Awal-awal pusing, gua nggak paham. Pusing banget ya? Pusing banget, wah. Emang ngurusin apa sih? Ya? Ngurusin apa aja? Yang bikin pusing itu apa tuh? Kayak penilaian acaranya atau gimana? Ya, kan karena kebetulan kan gue tuh diajak sama, pasti lu tau lah. Oh iya? Ya. Bang Victor ya. Bang VST. Bang VST. Nah, gue kan sering diajak kemana-mana tuh, pergi kemana-mana, pasti ketemu klien gitu kan. Mereka ngebahas apa gitu yang ngebuat gue kadang
gue dengerin ini orang ngomongin apa gitu kan gue juga bingung juga gitu. Cuman di sisi lain ada beberapa yang masuk juga di gue, yang Masuk ke otak lu ya, Bang? masuk ya seenggaknya walau nggak berfungsi seenggaknya kan gue paham gitu kan. Oke. ya maksudnya walau kedepannya nggak berfungsi seenggaknya gue paham lah dikit-dikit gitu, nggak tahu. Tapi akhirnya kan kepake juga ilmunya. Ya nggak kepake sih. Ya ilmu itu kan memang mau kepake atau enggaknya tapi seenggaknya kita pelajari juga gitu. Kita paham juga gitu biar nggak dibego-begoin orang juga kan di luar kan gitu. Nah yang menariknya yang gue suka di MK ini adalah siapapun bisa beracara lah di MK gitu. Ya termasuk lu kan? Iya termasuk. Jadi ya siapapun yang nggak harus advokat juga lah. Gue juga lulusan SMA aja bisa kok beracara di MK gitu kan, asalkan ya kita paham betul gitulah hukum acara di MK ini bagaimana gitu kan. Nah, yang harus diperhatiin Bang sebelum menjadi kuasa pemohon ya? Kuasa pemohon di MK itu apa nih gitu? Yang perlu diperhatikan ya itu satu tadi, itu yang paling itu hukum acaranya. Hukum acaranya. Hukum acaranya. Kayak prosedurnya. Prosedurnya gitu. Nah, itu lu belajarnya otodidak apa gimana Bang? Memahami itu semua? Pasti dari senior lah. Oke. Dari senior juga, di bawah pimpinan senior semua kan belajar juga dari sana gitu. Yang nggak otodidak sih, otodidak ya tutorial YouTube gitu. Nah, kalau tutorial YouTube ya cuman lewat masuk kuping kiri keluar kanan gitu kan. Cuman kalau kita benar-benar tiap hari ngedengerin, tiap hari bareng terus langsung terjun ya pasti bisa dikit-dikit belajar praktek juga, dikit-dikit bisa lagi dikit-dikit gitu. Menurut lu yang paling berat selama lu menjadi kuasa pemohon itu apa Bang? Paling berat ya kalau gue pribadi bangun tidurnya sih. Waduh, ya. Itu mah kadang kan pagi kan, kadang MK itu kadang kan begitu, jadwal sidangnya misalkan di jadwal jam 1:30, tahu-tahu ada dadakan perubahan jam 11, kadang jam 10, jam 9, kadang jadi perubahan mendadak gitu. Perubahan jadwal iya. gitu ya terus. Kita lagi mungkin lagi ada kerjaan pagi-pagi atau belanja atau aktivitas pagi-pagi, tiba-tiba ada kabar dari MK untuk ada perubahan jadwal sidang, kan harusnya mau nggak mau kita langsung cepet tuh langsung buru-buru mandi juga enggak gitu kan. Jadi lu sidang nggak mandi? Sidang iya udah. Jadi cuma cuci muka udah pakai jas segala macam udah jalan langsung jalan gitu, nggak sempet mandi lagi gitu. Ya memang apalagi kalau untuk profesi seperti kayak pengacara memang harus siap sedia sih, harus standby terus kan, harus dalam segala apapun lah kita harus memang standby terus, siap sedia gitu. Hujan, badai, angin ribut, lagu itu. Sekarang juga hujan ya. Kita terjang. Dengan adanya kebijakan ini, lu sebagai masyarakat, bisa dibilang masyarakat biasa ya? Iya, iya. Itu terbantu nggak sih Bang dalam menangani sebuah perkara? Kalau dalam kebijakan MK yang seperti itu, gue lihat sangat membantu ya, apalagi bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, yang nggak mampu membayar advokat, dia bisa pakai mahasiswa atau pakai siapa gitu untuk menjadi kuasa orang kaya yang iya untuk mendampingi di MK gitu, asalkan ya itu tadi lah tahu paham hukum acaranya aja gitu, dipelajarin benar-benar lah gitu. MK masuk. Iya, seenggaknya MK itu udah sangat memudahkan ya untuk bagi masyarakat yang butuh pendampingan, yang nggak mampu bayar advokat bisa maju juga gitu dalam menyuarakan hak konstitusinya di Mahkamah Konstitusi itu. Nah, Bang, kalau ada orang yang mau menjadi kuasa pemohon di MK, lu ada pesan-pesan buat mereka nggak? Apa sih yang buat dipersiapin, kayak apa yang harus dipersiapin lah untuk menjadi kuasa pemohon? Ya paling dia harus mempelajari dulu ya, mempelajari tentang tata caranya ya, tata acara hukum di Mahkamah Konstitusi tersebut gitulah, bagaimana
menyusun sebuah permohonan yang benar itu di MK bagaimana gitu kan. Sebenarnya di YouTube, di TikTok juga bisa dipelajarin kok tentang Di TikTok. di TikTok ada. Udah banyak konten ya? Banyak di TikTok itu ada, TikToknya MK juga ada di TikTok gitu. Oh, tata cara dia Ada di TikTok itu ya, mereka membuat konten-konten edukasi juga sih untuk masyarakat begitu. terus apa lagi, Bang? Kayak persiapan mentalnya. Wah, Itu mental. kita harus serem nggak sih, Bang, jadi kuasa hukum, kuasa pemohon di MK? Kuasa Atau pemohon berperkara di di MK? MK itu sebenarnya MK itu hakimnya nggak seperti di hakim pengadilan lain juga ya, yang benar-benar menyudutkan si pengacaranya, menyudutkan si pemohonnya gitu. Enggak, MK itu ya kita datang hanya kita baca permohonan, MK memberikan nasihat untuk perbaikan, ya udah selesai. Jadi nggak ada untuk menggali ke internalnya si lawyernya atau ke si pemohonnya gitu. Jadi ya nggak menakutkan seperti di pengadilan-pengadilan lain lah gitu. Jadi MK paling ramah sama pemohon kali ya? Paling ramah, cukup ramah lah, cukup. Dia MK itu hakim-hakimnya lebih tahu batasan-batasan yang perlu dijaga juga, karena kan MK juga harus menjaga apa namanya integritasnya juga kan, karena mereka punya YouTube channel gitu kan. Nah, selain lu, Bang, yang cuma lulusan SMA ya, Bang, ada nggak sih, Bang, kuasa pemohon apa orang-orang lain yang pernah menjadi kuasa pemohon lagi? Sepertinya ada, cuman Ada. gue nggak tahu. Sulit. Cuman sejauh ini yang gue cari-cari rata-rata memang lawyer udah rata-rata yang mahasiswa sih. Mahasiswa paling banyak ya, Bang? paling tingginya itu ya, paling rendah di MK itu ya pendidikan, setahu gue ya, yang gue tahu itu ya mahasiswa ya, selebihnya yang udah advokat gitu, yang udah Kebanyakan. gelar SH. Berarti lu doang nih jadi SMA nih. Iya, sepertinya ya, cuma gue belum tracking sampai jauh tentang itu gitu kan, sebelumnya bagaimana gitu. Mungkin itu aja yang bisa kita gali di tentang Bang Andro ini sebagai kuasa pemohon nih, Bang. Iya, Yang sekarang pernah masih. menjadi kuasa pemohon di MK. Sekarang juga masih jadi kuasa. Oh, sekarang juga masih. Semoga lancar, Bang, perkaranya. Amin. Kalau teman-teman ada yang mau bertanya atau ada yang masih penasaran gimana cara-caranya menjadi kuasa pemohon, atau Boleh langsung komentar. teman-teman diskusi yang lain, boleh tulis di kolom komentar. Saya Jumardi Arza Andro Nikus Dianja. undur diri, bye-bye. Oke teman-teman semua, segitu cerita dari saya tadi. Dan bagi teman-teman yang baru banget lulus SMA atau sudah lama lulus SMA tapi belum punya kesempatan untuk bisa kuliah, kalian jangan berkecil hati. Makanya pantau terus channel Konstitusionalis TV. Nanti di channel ini kami akan mengadakan pelatihan-pelatihan yang dimana nanti teman-teman bisa menjadi seperti saya untuk beracara di MK dan menjadi kuasa hukum di MK juga. Makanya like, share, dan komen Konstitusionalis TV untuk bisa mendapatkan informasi lebih lanjut, lebih lagi nanti mengenai pelatihan-pelatihan yang akan kami selenggarakan segera nanti. Sekian dari saya, terima kasih.